Kita akan cetak IC ini, IC MMC dengan beberapa jenis timah cair yang kita beli dari marketplace. Ada merek Wondermayu, kemudian ada merek Micron, baik Micron yang colek ataupun yang suntik ya. Nah, jadi ini ada 2 jenis. Kemudian ada satu lagi nih, akan kita coba juga. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Kita mulai saja. Ini style, gaya ya. Ala saya kasih tisu di bagian bawah seperti ini. Kemudian ada, tapi sebelumnya ini kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita cetak IC, kita pastikan tidak ada kotoran yang terlalu signifikan. Nah, ini kalau kawan-kawan pengen lebih mantap, misalnya ini IC yang belum pernah dicetak, itu sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu untuk membuang timah-timah yang lama, timah-timah yang dianggap mati. Nah, ini lebih baik dibersihkan. Nah, untuk membersihkannya, sebelumnya kita kasih flak terlebih dahulu. Saya juga pengen menggunakan flak yang juga barusan kita beli juga, yaitu flak merek Wondermayu seperti ini. Nah, ini rasa kopi, refreshing coffee flow. Oke, langsung saja dikasih. Enak enggak nih? Aduh, kalau pakai suntik begini kadang kebablasan itu ya. Nah, kemudian kita bersihkan. Oh iya, bau kopi. Tapi bahaya ini. Enak di waktu kita cium, waktu dirasa seperti ini, tapi tidak baik untuk pernapasan tentunya, untuk paru-paru. Oh, ini masih ada beberapa yang nempel. Beberapa kaki yang nempel. Jadi pastikan tidak ada kaki-kaki yang nempel. Untuk membersihkan pula. Untuk mencetak, kawan-kawan bisa menggunakan cetakan fix ataupun cetakan universal. Oke. Di sini saya akan langsung gunakan cetakan universal. Nah, sebelumnya harus dibersihkan juga ini ya, bekas sebelumnya dipakai.
Untuk mencetak saya membutuhkan solasi kertas. Mana nih solasi kertas saya ya? Fungsi solasi kertas ini supaya nanti tidak geser, tidak mudah geser, dan waktu melepas kembali itu jauh lebih enak, lebih mudah. Mana ini ya? Ini kalau pas Gigi butuhkan kadang dia tidak muncul. Mana dia? Ini asistennya nggak ada ini. Asisten, kita panggil ini dulu. Atau kita cari di sini. Mbak Ika. Saya butuh kasih kertas lagi. Maaf ya. Gangguan teknis. Asistennya dipanggil susah. Butuh solasi kertas. Di sini tidak ada sama sekali. Ya. Jadi ini kita lepaskan seperti ini. Nah, paling enak kalau cetakan fix seperti ini ya. Kawan-kawan bisa paskan lewat belakang saja begini. Yang penting dia masuk di tengah-tengah. Lalu ini kita solasi seperti ini. Jika kita teropong, nah, ini masuk semua. Oke, yang pertama kita akan gunakan timah mikron. Jadi nanti akan kita coba beberapa biji, beberapa jenis IC. Kemudian ini kita akan lihat efek atau enak atau tidaknya dia nih. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian lap tisu. Kemudian kita panaskan menggunakan blower dengan panas yang biasa saya gunakan untuk nyetak kaki IC seperti ini dengan panas 240 derajat. Harapannya begitu dipanaskan begini udah langsung seret jadi gitu kan. Tidak seperti yang saya harapkan ekspektasinya. Ini dengan panas 240, padahal kalau dari speknya ya. Tapi kita lihat dulu. Oh, bagus. Oke. Cukup menggembirakan. Tadi hampir saya katakan tidak sesuai ekspektasi. Nah, alhamdulillah ini bagus. Nah, kita lihat, kita buka saja langsung. Yo,
Nah, ini belum dibersihkan ya, kita lihat hasilnya. Oh, hampir sempurna. Saya katakan hampir sempurna. Ya, ada beberapa kaki saja yang kurang kurang tinggi, ya, tapi cukup cukup bagus, cukup bagus. Ini coba kita bersihkan. Ini mikron, ya, menggunakan timah cair mikron. Nah, seharusnya proses ini jauh lebih cepat, tentu dengan persiapan yang komplit ya. Apa-apanya tadi kepotong kepotong nyari solasi kertas. Nih, kita lihat hasilnya. Ini tanpa diedit, masih tanpa diedit, artinya betul-betul full dari pemasang dari dicetak ya, dari dicetak di awal. Nah, ini masih kotor, ada beberapa bagian yang tersisa dari kaki-kaki ini harus kita bersihkan. Wah, ini cuma disikat doang, ini bisa ini ya. Seperti ini. Ini harus dibersihkan. Oke. Nah, ini ada beberapa kaki yang kurang saya katakan kurang sama besarnya ini. Nah, ini boleh kita edit kembali sebenarnya. Ya, kawan-kawan ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sempurna, ini bisa kita perbaiki kembali. Nah, untuk mantapnya memang ini harus sama besar, sama tinggi. Kalau kita lihat ini ada beberapa bagian yang kurang sama. Nih, kalau saya zoom kembali nih. Nah, antara kaki yang pojok ini dengan ini beda besarnya. Nah, dikhawatirkan kalau tidak sama besar sama tinggi, maka nanti ada beberapa bagian yang tidak pas. Ya, ini boleh langsung kita edit. Edit itu ya, kalau penampakan secara sepintas ya, wow bagus ini gitu ya, bagus ini. Tetapi kalau untuk detailnya ini kita lihat pakai mikroskop. Nah, ada yang sama besar, ada yang beda. Jadi kawan-kawan di sini harus teliti. Jadi jangan hanya dilihat dengan mata telanjang saja. Ya, kita lihat di sini. Nih, deretan ini masih kecil. Nah, ini rendah ini. Bisa jadi nggak kena nanti ke PCB. Jadi jangan sampai komplit. Loh kok dipasang MMC masih gagal ya gitu. Dicetak ulang masih gagal ya. Karena memang ada beberapa bagian kaki yang tidak sama besar. Nah, ini akan saya ulangi kembali. Ini kita bersihkan dulu cetakannya. Jadi banyak nih kejadian di lapangan, kawan-kawan teknisi, Mbah sudah saya cetak ulang beberapa kali, tapi waktu di UV misalnya, waktu didetek, dicek, bagus Mbah. Waktu dicek itu kan pakai jarum tuh, pakai adapternya. Ya memang bagus. Tapi karena memang ada kaki yang tidak sama tinggi, sama besar,
maka bisa dipastikan masih gagal fungsi, ya, masih gagal fungsi. Kita ulangi kembali, masih dengan timah yang sama. Jadi kalau kita lihat, oh belum pas ya, belum pas. Apakah bisa masuk lagi dia ke lubang yang sama tanpa harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi tanpa kita bersihkan. Oke, ini sudah pas. Tinggal kita tambahi. Kita tambahi timah lagi, baru kita panasin. Yang kita harapkan adalah satu bentuk yang sempurna. Sama tinggi, sama besar. Ini sambil saya kerok juga, biar yang tadi terlalu tinggi juga jadi rata. Oke, lalu kita panasin. Jadi panas jangan terlalu tinggi supaya plat tidak melengkung. Jadi triknya, tipsnya hanya dipanaskan dari samping saja seperti ini. Oke, sudah lepas. Nah, yang perlu diperhatikan berapa lama juga proses yang kita butuhkan untuk mengerjakan ini. Ini penting. Jadi jangan sampai terlalu lama untuk pemanasannya. Nih, kita lihat. Ini belum dibersihkan ya. Saya zoom. Masih terlihat ada yang agak besar, ada agak kecil nih ya. Saya lihat ada beberapa bagian yang betul-betul di zoom. Ini kita bantu panaskan dulu, jadi biar nanti besar dan tingginya bisa sama. Seandainya memang sudah pas ya. Ini flagnya aroma kopi.
Memang kadang yang kita lihat di postingan-postingan teman-teman teknisi rapi, ya, apakah prosesnya juga seperti ini? Ya, saya bisa tidak. Nah, supaya IC tetap aman, gunakan panas yang tidak terlalu tinggi. Jadi di sini saya menggunakan panas 240 derajat. Nah, untuk memastikan IC ini juga masih hidup, masih sehat, nanti kita bisa detect, kita cek menggunakan apa? UV box ya. Jadi mengedit menurut saya, istilah saya seperti ini untuk memudahkan atau membuat kaki ini menjadi rata, jadi lebih lebih enak. Nempelnya enak, rata dia, sama tinggi sama besar. Nah, kita pastikan saja si si ini nih, si siapa? MMC ini sehat atau tidak dengan cara kita cek menggunakan UV box. Nah, ini asistennya lagi pergi lagi dia nih. Baik kah? Baik kah? Tolong UV. Aku lagi record ini. Bantu ya. Jadi UV box. Ya danur lah kalian. Danur enggak? Sana. Wadah nih. Di sini dulu standby. Jadi biar enak. Ini buat bantu kawan-kawan teknisi biar dapat contoh yang enak gitu loh. Jadi biar enggak terlalu repot kan sendiri. Jadi apa yang saya butuhkan nanti bisa dibantu gitu. Ini saya gunakan UV ya, kawan. Kita lihat. Ini apa? Adapternya. UV Android Toolbox. Kemudian yang kita butuhkan UV eMMC. Sebentar, kita tunggu dia loading. Oke, ini connect. Dia mau mau nyambung, berarti connect ya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat tampilan dari UV-nya. Kemudian eh, eMMC-nya akan saya masukkan ke, saya bersihkan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ini tadi menggunakan timah cair merek Micron. Nanti kita akan coba dengan merek yang lain.
Kita langsung identify eMMC. Sempurna ya, terbaca. Ini bekasnya siapa ini? Bekasnya Xiaomi. Ya, sini. MSM 8916 Xiaomi Ferrari MI4i ini. Ya, masih terisi. Ini kalau kita detect, kemudian kalau kita cek health smart report-nya, ya baru terpakai 10-20%, masih layak digunakan. Kemudian kita identify lagi. Lalu kalau kita cek, ini juga masih terbaca di user area path-nya. Jadi ini masih bisa kita backup. Kalau kawan-kawan mau backup, ini tentu yang warna pink-pink ini kita backup, kita centang, lalu kita read, nanti baru mau kita otak-atik ataupun mau dipakai di handphone lain, bisa. Ini 16 ya, 16 mega. 216. Oke, demikian. Cetak IC eMMC menggunakan timah merek Micron. Untuk merek lainnya kita tunggu saja.